Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, teman-teman. Ini tepat tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah. Nah, teman-teman, kalau mau puasa Ayyamul Bid sampai nanti tanggal 15 Muharram atau Nisfu Muharram, yang insya Allah itu tanggal 11 Juli 2025 jatuhnya hari Jumat, sok atuh boleh. Teman-teman sekalian, besok tanggal 10 Juli 2025 itu adalah sidang vonis dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto, ya. Nah, teman-teman saya yang tergabung dalam gerakan Karam Demokrasi, ya, Koalisi Rakyat Mengawal Demokrasi, ya, itu besok akan mengadakan acara demonstrasi mengawal putusannya dari sidang Pak Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat besok, teman-teman. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ada di Kemayoran. Nah, saya belum tahu besok saya datang apa enggak. Walaupun kemungkinan besar saya, kalau kondisinya sedang seperti ini, kemungkinan besar enggak datang, teman-teman. Tapi saya hanya mengirimkan doa saja, mudah-mudahan besok persidangannya bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan saya harap sih sebenarnya Pak Hasto itu dibebaskan dari semua tuntutan. Kenapa? Karena begini, ya. Sebenarnya Pak Hasto itu hanya korban dari kriminalisasi politik. Sebenarnya kode alamnya itu udah ketahuan ketika para jaksa penuntut umum itu membacakan tuntutan yang dimana tuntutannya adalah Pak Hasto itu dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum atas sebuah kasus yang sebenarnya ini bukan soal kasus yang kalau boleh kita bilang merugikan negara, enggak, cuman sekedar sebenarnya kasusnya Pak Hasto ini kan kasus yang sebenarnya udah lama gitu loh. Karena ini juga menurut saya sebuah kasus yang kecil lah ini. Cuma masalah suap. Dan sampai sekarang pun juga pihak-pihak yang dimintai, yang terlibat dalam kasus itu juga sudah harusnya sih mengatakan kasusnya ditutup, case close gitu loh. Nggak perlu dibesar-besarin lagi sebenarnya, ya. Sebenarnya nggak perlu dibesar-besarin lagi, ya, tapi mungkin karena ini sebenarnya kode alam bahwa sebenarnya siapa pelaku atau dalang utama di balik ini semua tuh bisa jadi mengarah kepada Presiden ke-7 dari Republik Indonesia, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sosok yang boleh saya katakan masih punya popularitas yang lumayan lah, yaitu Pak Jokowi gitu. Bisa jadi memang kasusnya Pak Hasto ini tuh adalah kasus ini kasus pesanan dari Pak Jokowi gitu loh. Karena semenjak 2023 kan hubungan Jokowi dan PDIP kan mulai strained, mulai tegang gitu loh. Terbukti dengan dibentuknya koalisi besar
atau yang disebut Pak Prabowo yang kala itu adalah Menhan dan Ketum Partai Gerindra ya, adalah koalisi tim Jokowi gitu loh. Tapi nggak ada PDIP-nya. Nah, bisa jadi hubungannya Jokowi dengan PDIP itu mulai strained. Karena yaitu ada kaitannya dengan masalah 3 periode yang ditolak Bu Megawati. Ada kaitannya juga dengan apa? Ya, macam-macam yang berujung kepada Pak Jokowi merusak tatanan hukum bernegara lewat pembegalan Mahkamah Konstitusi, dan sekarang malah justru menggunakan hukum sebagai alat untuk memenjarakan para lawan-lawan politiknya. Nah, ini kan menurut saya rusak banget gitu. Jadi harapan saya sih mudah-mudahan besok semua bisa berjalan dengan lancar. Dan maaf kata dia, saya kondisinya lagi begini, besar kemungkinan saya nggak datang ke acara tersebut ya. Kondisi saya ini lagi begini sebabnya ya. Dan di sana pun juga lokasinya dari sini juga agak lumayan ya, dan ya tambah lagi juga saya mau ya, memang saya memang sedang mengurangi kehadiran saya di kegiatan-kegiatan yang seperti itu ya. Ya sebenarnya bukan hanya karena faktor saya berhijrah atau gimana ya. Ini juga sebenarnya nasihat dari teman saya, orang soulmate sih sayangnya, anak buahnya Sylvester Matutina, namanya Jolina, Juliana gitu. Dia nasihatin saya tuh gini, ya udah mending jangan terlalu sering muncul gitu loh. Ntar muncul lagi, gabung lagi kalau misalkan ini udah sukses, udah pakai mobil gitu kan, dari selama ini lu pakai angkot, pakai TJ gitu kan, ntar lu muncul lagi kalau lu udah pakai mobil atau gimana gitu. Itu sih yang saya lagi jalanin. Orangnya baik loh, walaupun beda pilihan politik. Dia rumahnya banyak, dia pengusaha gede loh. Dia punya rumah tuh di BSD 1, punya rumah lagi di sini dekat Kebon Jeruk di Green Garden. Green Garden tuh dekatnya kantor MNC Vision, sama dekatnya Pesing. Dari Kalideres itu masih, dari Kalideres Rawabuaya itu masih dekat teman-teman, masih dekat bang. Jangankan dari situ, dari Bandara Soekarno-Hatta masih dekat teman-teman. Dari Bandara Soekarno-Hatta, dari Peak, dari Tanjung Duren, tempatnya Trio, Taman Anggrek, Neo Soho, Central Park, itu masih dekat teman-teman. Dari Grogol, Universitas Trisakti, Untar, Tarumanegara juga masih sangat dekat teman-teman. Masih dekat banget. Kalau kata masih dekat banget. Kedoya Green Garden itu. Deket banget teman-teman. Deket banget. Kalau gua mah ya itu strategis daerahnya. Nah, itu gua di jalan itu ya bukannya apa-apa ya. Memang saya lagi ngurangin aja tampil di kegiatan yang begitu-gitu itu. Kenapa? No, bukan karena masalah saya nggak dibayar atau gimana. Ya memang ngapain juga minta bayaran, orang yang di situ juga nasibnya pada sama kayak saya kok. orang yang di situ tuh rata-rata tuh kayak saya semua. Ada yang kerja, ada yang nggak kerja. Kalaupun kerja uangnya pas-pasan, ya ekonominya juga lagi ambruk-ambrukan dan seterusnya. Kecuali kalau itu ada yang ngebohirin, nah baru
Gitu. Makanya kan saya udah bilang, suara saya kalau kayak untuk kayak gitu itu nggak gratis, teman-teman. Ada bayarannya, ya. Karena jujur saya capek, ya. Kalau misalkan saya disuruh orasi ya, saya capek. Cuma suruh ngomong, tapi saya nggak ada sesuatu yang saya bawa pulang, ya. Nggak ada sesuatu yang saya bawa pulang. Kalau saya pinjem bahasa mama saya, nggak ada hasilnya, gitu lah. Kalau ya halusnya nggak ada sesuatu yang saya bisa bawa pulang, ya. Iya, ya paling cuma ya sekedar ucapan terima kasih, udah gitu. Gitu doang sih. Pada intinya gitu, ya cuma sekedar ya kita harus ya ikhlas dengan ucapan, ya ikhlas dengan ucapan terima kasih aja, gitu. Gitu teman-teman. Mau saya disebut relawan berbayar juga bukan bayaran ya. Relawan berbayar nggak apa-apa juga gitu loh. Karena saya akui memang saya butuh duit. Kenapa saya butuh duit? Ayah tiri saya, ayah sambung saya dalam berapa bulan ke depan pensiun, teman-teman. Saya harus turun, ngebiayain, ngenafkahin. Saya sadar diri. Saya nih coba-coba cari lagi, lamar yang gajinya kira-kira prospektif gitu. Sambil saya coba usaha keras jualin rumah, biar ada modal. Gitu teman-teman. Sementara yang di situ-situ mana ada yang mau bantu saya? Nggak ada teman-teman, nggak ada. Rata-rata tuh pada apa? Ya, ya itulah teman-teman. Ya begitu, pokoknya. Saya nggak mau sebut ya. Oh ya gitulah pokoknya. Makanya saya kemungkinan sih nggak datang ya, maaf kata. Tapi saya tetap akan akan mendukung bagaimana caranya Pak Hasto Kristianto itu bisa bebas dari semua penuntutan yang ada dan bebas juga dari kriminalisasi, ya. Dan saya juga berharap Pak Thomas Lembong itu juga bisa bebas sepenuhnya dari semua charges yang dituduhkan, ya, dan ya bisa buka suara. Dan at the end memang sebenarnya dalang dari semua ini yang tidak lain tidak bukan, kalau menurut asumsi pribadi saya, adalah Pak Jokowi. Memang ini harus segera dibawa ke court, dibawa ke pengadilan. Karena mohon maaf ya, selama satu dekade atau 10 tahun kepemimpinan dari Pak Jokowi, saya pikir ada banyak sekali korupsi yang severe banget and mostly hidden, ya. Bisa jadi Presiden Prabowo pun kena juga, karena di periode kedua kan ada anggaran Kemenhan gede banget, dan itu dibagi-bagi, dan Pak Jokowi juga dapat uang dari Kemenhan, uang dari Prabowo itu. Yang sebenarnya menjadi sasaran untuk dijadikan tersangka korupsi itu adalah anggaran buat buzzer. Itu sampai triliunan loh, miliaran bahkan hampir triliunan mau buat buzzer. Coba itu kan anggaran yang dikorupsi luar biasa itu. Jadi memang kalau saya bilang memang sudah waktunya Pak Jokowi itu harus segera diadili sih. Cuma ya
Masalahnya sekarang kita nggak bisa trust juga kepada Presiden Prabowo. Prabowo tuh jadi presiden bukan karena sekedar primbon Jawa atau gimana, enggak teman-teman. Kalau buat yang nggak menganut primbon Jawa ya, Pak Prabowo Subianto jadi presiden itu adalah karena jasa Pak Jokowi, karena faktor Jokowi effect. Ini buat yang nggak menganut primbon Jawa ya. Kalau yang menganut primbon Jawa ya memang udah jatahnya Pak Prabowo, karena angka 8 itu membentuk huruf B gitu. Apalagi Pak Prabowo kan punya kode kebanggaan 08 gitu. Tuh kalau ada ya teman-teman yang mengkaitkan dengan primbon Jawa bisa seperti itu. Ya, tapi semoga aja baik Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong bisa bebas dari semua charges. Terima kasih teman-teman, selamat pagi dan hasta la vista buat semua.